big thing, just show her a little. P2H. Pelaksanaan pemeriksaan harian, suatu kegiatan pemeriksaan unit yang dilakukan operator sebelum dan sesudah operasi. Tujuan P2H. 1. Untuk mengetahui unit lebih awal sebelum dioperasikan. 2. Untuk mencegah kerusakan yang lebih besar agar biaya perbaikan lebih kecil. 3. Untuk memberikan rasa nyaman pada operator saat beroperasi. 4 langkah yang wajib di P2H. 1. Pemeriksaan keliling unit sebelum engine hidup. 2. Pemeriksaan di atas unit luar dalam kabin. 3. Pemeriksaan setelah engine hidup. 4. Pemeriksaan setelah selesai operasi. Pemeriksaan bagian depan. HBM berfungsi untuk lampu jarak jauh. Aktivator fire suppression berfungsi di saat unit terjadi kebakaran. Controller JLOB tempang, sistem pendingin pada unit. Loto box, nomor lambung. Signal lamp berfungsi untuk tanda, berbelok dan mendahului unit lain. Mirror berfungsi untuk melihat sisi kiri dan kanan. Rotary, radiator. Steering and hoist, oil cooler. Condenser AC. Fuel cooler. Radiator berfungsi menampung air pendingin. Engine dan proses pendinginan air coolant dibantu udara dari luar. Steering and hoist oil cooler berfungsi untuk mendinginkan oli steering dan hoist. Fuel cooler berfungsi mendinginkan kelebihan fuel sisa dari pengabutan. Kondensor AC berfungsi untuk mendinginkan atau menurunkan suhu refrigeran AC. Signal lamp berfungsi untuk memberi isyarat untuk pengemudi lain. Headlamp berfungsi untuk menerangi jalan dan penanda unit beroperasi. Aktivator fire suppression berfungsi untuk mengaktifkan fire suppression ketika ditekan. Loto box emergency stop berfungsi untuk memutuskan arus listrik dan sistem fuel di saat unit dalam keadaan darurat. Disconnect starter berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus baterai dengan bodi dan motor starter. Disconnect battery berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik secara tidak langsung. Pemeriksaan bagian kiri unit. Cover bearing. Nomor lambung. Pilot lamp. Steering control valve berfungsi untuk arah aliran oli steering untuk ke kanan dan ke kiri ketika roda kembali berbelok. Fuel filtering pressure menyaring kotoran yang terkandung di dalam bahan bakar sebelum dialirkan ke sistem. Engine oil filler berfungsi untuk pengisian oil engine. Feed pump berfungsi untuk mensuplai bahan bakar dari tangki ke sistem. Dipstick oil engine berfungsi untuk melihat level oli engine. Dryer arc berfungsi menyaring segala kotoran atau partikel-partikel halus yang bersirkulasi bersama freon. Kompresor arc berfungsi untuk mempertahankan tekanan sirkulasi sehingga pendingin berjalan dengan lancar. Alternator berfungsi untuk mensuplai arus listrik ke baterai ketika ingin hidup. Action berfungsi mengatur kapasitas pressure dan timing injektor fuel. Brake cooling oil filter berfungsi untuk memfilter oli brake yang menuju tangki pendingin. Steering and hoist oil filter berfungsi memfilter oli steering dan hoist. Transmisi torque converter brake oil filter berfungsi memfilter oli transmisi dan torque converter. Hydraulic tank berfungsi untuk menyimpan oli hidrolik. Filter oil brake berfungsi untuk memfilter oil brake. Akumulator brake berfungsi untuk menyimpan oli bertekanan dan memberikan back pressure. Silinder dome berfungsi mengangkat dan menurunkan vessel. Pemeriksa bagian belakang unit. Rock ejector berfungsi untuk memecah batu yang mengajal di tiri. Exhaust pipe berfungsi tempat pembuangan gas sisa. Nomor lambung belakang. Diferensial berfungsi untuk mereduksi kecepatan putaran antar roda kiri dan kanan saat berbelok. Diferensial berfungsi untuk mereduksi kecepatan putaran antar roda kiri dan kanan saat berbelok. Rear suspension berfungsi untuk meredam kejutan dalam permukaan jalan. Pilot sensor berfungsi untuk sensor muatan. Alarm buzzer berfungsi saat unit bergerak mundur.
Retarder lamp berfungsi untuk lampu mundur. Terminal grace lane berfungsi untuk jalur pelumas. Brake lamp berfungsi untuk lampu rem. Tune signal lamp berfungsi saat unit berbelok dan mendahului unit lain. Slack adjusted berfungsi penyeimbang pressure oli dan adjustment kehasan disc brake roda belakang kiri dan kanan. Stabilizer berfungsi untuk penyeimbang diferensial saat unit bergerak berayun. Silinder dum berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan vesel. Fuel tank berfungsi untuk penampungan bahan bakar berkapasitas 780 berfungsi untuk pengisian secara cepat. Sin gauge berfungsi untuk melihat level fuel. Manual filler berfungsi untuk pengisian manual. Breather berfungsi untuk pernapasan fuel tank. Lock pin berfungsi mengunci suspensi dengan A-frame. Silinder steering berfungsi sebagai menggerakkan roda untuk berbelok. Tirut sebagai penghubung pusat kemudi dengan knuckle untuk penstabilan kemudi. Knuckle sebagai tempat dudukan penghubung dari A-frame silinder, suspensi dan tirut. A-frame berfungsi untuk mempertahankan roda depan selalu kontak dengan permukaan jalan dengan bergerak berayun. Oscillate. Centerlink berfungsi menghubungkan tirot dan silinder steering pada sistem kemudi. Tirot sebagai penghubung pusat kemudi dengan knuckle untuk penstabilan kemudi. Front suspensi berfungsi untuk meredam kejutan dari permukaan jalan. Turbocharger berfungsi meningkatkan udara yang masuk ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Tekanan ingin bertambah 30%. Pemeriksaan bagian luar cabin. Tank fire suppression berfungsi untuk penampungan bahan pemadam kebakaran fire suppression. Tank autoloop berfungsi pelumas otomatis. Upper berfungsi untuk memadamkan api ringan. Subtan air radiator berfungsi penampungan water coolers radiator. Glass penduga berfungsi untuk melihat air radiator. Air cleaner berfungsi sebagai alat pembersih udara sehingga kotoran halus dan kotoran kasar dapat dipisahkan sebelum masuk ke ruangan pembakaran. Brake cleaner berfungsi untuk memisahkan udara bersih dan kotor sebelum masuk ke air cleaner. Dust indicator berfungsi sebagai petunjuk atau indikator debu pada air cleaner sehingga dapat diketahui air cleaner tersebut dalam keadaan tersumbat atau tidak. Baterai berfungsi untuk memberi arus listrik pada semua sistem yang memerlukan listrik. Terminal baterai. Box baterai berfungsi untuk pelindung atau cover baterai. Radiator berfungsi untuk tempat menampung air pendingin ini dan proses pendinginan air tersebut dibantu dengan udara luar. Pemeriksaan unit di dalam cabin. Radio berfungsi untuk komunikasi dua arah saat unit sedang beroperasi. Horn button atau klakson berfungsi unit maju dan mundur. Steering berfungsi untuk mengontrol unit saat berjalan atau berbelok. Monitor gauge dan karakter display. Set action dan turn signal lamp lever berfungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu sein. Retarder berfungsi untuk mengurangi kecepatan pada unit di atas 10 km. Auto retarder speed control switch switch ini berfungsi memindahkan sistem on atau off. Torque converter oil temperatur gauge. Engine water temperatur gauge. Retarder oil temperatur gauge. Fuel gauge. Pedal akselerator berfungsi mengatur kecepatan putaran engine. Pedal foot brake pengereman pada unit di bawah 10 km/j. Pedal emergency brake berfungsi untuk pengereman saat semua brake tidak berfungsi. Adjuster steering berfungsi mengadjust steering. Chase lever berfungsi untuk mengoperasikan unit maju dan mundur. Switch parking brake berfungsi saat unit sedang berhenti atau parkir. SWETC power window berfungsi untuk membuka jendela kiri. Seat belt berfungsi untuk melindungi operator ketika jalan berlubang atau ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dump body lever berfungsi sebagai alat untuk mengangkat vessel naik atau turun saat dumping. Starting switch berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan. Pengatur aci.